mudah-mudahan hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna rahma wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak sudah semangat hari ini? Belum? Oke, nah di sini Ibu ada namanya tepuk semangat ya. Jadi kalau misalnya Ibu bilang tepuk semangat, semangat kita. Oke, semangat ya. Oke, dengan materi Asmaul Husna. Nah, siapa yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Allah yang baik. Ya, ada berapa jumlahnya? 99. Oke, terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan itu materi Husnudzon. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui pengertian dari Husnudzon, lalu mengetahui macam-macam dari Husnudzon, dan juga sikap dari Husnudzon, lalu ada hikmah dari perilaku Husnudzon. Nah, anak-anak silakan perhatikan PPT yang ada di depan. Apa itu Husnudzon dan adzon yang artinya prasangka. Jadi Husnudzon artinya prasangka baik. Husnudzon itu lawannya apa sih? Sudzon. Iya, baik. Nah, jadi Husnudzon ini terbagi ada macam-macamnya gitu. Yaitu ada 3. Yang pertama husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua husnudzon kepada diri sendiri. Yang ketiga husnudzon kepada sesama manusia. Oke. Nah, pada pertemuan yang lalu Ibu telah meminta kalian untuk membentuk kelompok, 2 kelompok, yaitu A dan B. Yang mana pada pertemuan yang lalu Ibu meminta kalian untuk berdiskusi, lalu mencari materi terkait dengan husnudzon kepada diri sendiri, yaitu kelompok A, lalu husnudzon kepada sesama manusia, yaitu kelompok B. Nah, untuk materi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu akan memberikan penjelasannya sama kalian. Mengapa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membuat hati kita menjadi tenang? Ada yang bisa menjawab? Karena dengan kita berhusnudzon kepada Allah, kita akan menyadari bahwa segala yang telah Allah takdirkan akan ada hikmahnya di balik setiap peristiwa yang kita alami. Baik. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, khususnya kesedihan, kekecewaan, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang menurut kita itu tidak baik, belum tentu menurut Allah itu. Nah, pasti ada hikmah di baliknya gitu kan. Jadi kita jangan langsung merasa Allah itu gak adil gitu. Kita harus berhusnudzon, pasti ada hikmah di baliknya gitu kan. Nah, contoh lainnya anak-anak. Kalian ini kelas 10 kan? Bentar lagi kelas 11, kelas 12. Lalu lanjut ke universitas. Nah, misalnya ibu berikan contoh ya. Ini supaya persiapan mental mungkin buat kalian ya. Misalnya kalian nanti ingin masuk ke unit A, oke? Lalu ternyata kalian gagal. Lalu kalian ternyata rezekinya di unit B, bukan? Nah, kalian harus berhusnudzon kepada Allah. Kenapa sih kalian
Jadi, anak-anak percayalah ada hikmah di baliknya. Mungkin setelah kita masuk di unit B itu kan, oh ternyata di unit B ini aku bisa jumpa teman-teman yang positif pada sehat. Lingkungannya itu yang agamis mungkin bisa lebih belajar agamanya itu bisa lebih kuat. Coba di unit A belum tentu ya kan? Nah, jadi itu sebagai gambaran itu. Jadi ada anak mungkin Allah itu nggak memberikan apa yang kita inginkan, tapi pasti Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, oke. Tugas kelompok yang sudah Ibu berikan sudah siap kan anak-anak? Silakan maju. Silakan maju, nggak apa-apa. Satu, dua. Oke. Untuk A. Terkait dengan materi kalian. Jadi ketua kelompok A memberikan informasi terkait materi kalian ke kelompok B. Begitu pula dengan ketua kelompok B menyampaikan informasi kepada kelompok A. Paham? Nah, buat anak-anak yang dua ini kalian, kalian berusaha untuk mendapatkan informasi yang disampaikan. Bisa? Nanti selanjutnya akan kalian presentasikan. Bisa dimulai dari sekarang. Waktunya hanya 3 menit. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Selanjutnya ketua kelompok kembali ke tempat kelompoknya yang semula. Oke, selanjutnya perwakilan dari kalian untuk menyampaikan informasi yang sudah didapat, terutama kelompok pertama yang kelompok A. Dan kepada sesama manusia. Jadi dan kepada sesama manusia itu sikap atau keyakinan yang baik dan positif terhadap orang lain. Nah, contohnya itu ketika melihat orang lain bersedekah, kita yakin bahwa orang tersebut bersedekah dengan ikhlas. Nah, hikmahnya itu kita dapat meningkatkan hubungan sosial, kemudian meminimalisir konflik, meningkatkan kesejahteraan emosional dan menyebarkan kebaikan. Baik, perwakilan kelompok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu contoh sikap dari husnuzon kepada diri sendiri. Yang pertama itu kita harus merasa yakin dengan kemampuan yang kita miliki, kemudian kita harus optimis dan harus berani mencoba hal-hal baru. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari sikap husnuzon, yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri kita, kemudian mengurangi kecemasan ataupun stres, dan yang ketiga mendorong kita untuk mandiri. Mungkin segitu yang bisa kami sampaikan. Bagaimana? Sudah paham terkait dengan materinya dan juga materi kelompok lain? Oke, nah sekarang kita akan bermain game. Namanya game ular tangga. Sudah pernah main? Belum. Aku akan diperkenalkan. Nah, jadi ini ada ular tangga ya, tapi jangan takut sama ularnya ya. Jadi nggak pandai gambar. Nah, kalian boleh maju semuanya. Jadi, oke, kita ada kuis. Kalau dapat kuis, kalian harus jawab ini pertanyaannya. Kalau dapat B, ini dilarang parkir, tandanya mundur ya. Selanjutnya, misalnya ini main kayak, misalnya kamu di sini satu, lalu kamu dapat satu, ditendang gitu ya mainnya. Oh gitu. Ya. Oke, kuis apa yang main pertama. Nah, nanti kalian gantian belakang ya, gantian ke main kedua. Oke. Dengan sweet Jepang lah. Nah, main. Kuis. 2, 3, 4. Oke, dapat kuis, silakan dipilih. Loh, langsung kuis, Bah. Oke. Dengan 1, 2. Ketika teman kamu mendapatkan juara kelas sedangkan kamu tidak, sikap husnuzon kepada sesama manusia seperti apa yang kamu lakukan? Saya akan mendukung dia, kemudian saya akan belajar bagaimana caranya agar menjadi juara kelas juga. Kita apa nama main? 3. Oke. Situ. Nah, gantian, mundur. Siapa? Ini lah apa nih? Namanya tangga loh. Buat depan tangga. Siapa namanya?
Cari ulang lagi. Nggak boleh, nggak boleh. Satu, berarti ini naik. Ini kok naik? Lo kok naik? Maksudnya ini loh, geser. Kamu lain. Ya, main lagi aku. Ya ini lah. Sembilan aku. Dua, empat, enam. Tangga gue. Lagi. Sini kita lihat sini. Mana bagian penjara gitu. 24. Kriminalisasi lagi. Jet. Ya. Karena juga waktunya sudah hampir habis, jadi kita cepat habis. Nah, di sini siapa yang berani untuk menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Silakan Ibu beranikan ya. Kepada kaum Ananda Yuli, silakan. Husnuzon yaitu berprasangka baik. Ada 3. Yang pertama husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah bahwasanya setiap takdir yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Kemudian yang kedua husnuzon kepada diri sendiri, berprasangka baik kepada diri sendiri bahwasanya kita percaya akan kemampuan diri kita sehingga kita tidak meremehkan dan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain, bahwasanya kita berprasangka baik kepada orang lain. Jadi kita tidak semena-mena dalam berprasangka kepada orang lain dan juga berpikir yang bukan-bukan kepada orang lain, bahwasanya orang lain itu melakukan hal yang terbaik yang kita tidak ketahui maksud dan tujuan akhirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi sebagai penguatan kesimpulan gitu ya, Ibu kasih contoh lagi. Misalnya kita mengikuti suatu perlombaan gitu kan. Nah, ternyata kita kalah gitu kan. Oke. Nah, bagaimana cara kita berhusnuzon kepada Allah adalah dengan ini pasti ada hikmahnya. Pasti di pertandingan di lain waktu pasti aku bisa menang, maka lebih baik gitu kan. Nah, lalu berhusnuzon kepada diri sendiri. Sebelum kita mengikuti perlombaan, kita harus tanamkan pada diri sendiri, oh aku bisa. Maka kemungkinan besar kita akan menang. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Lalu berhusnuzon kepada orang lain. Semisal orang lain yang menang gitu kan, kita harus tetap berhusnuzon gitu. Mungkin usahanya dia lebih baik, doanya dia lebih kencang gitu kan. Nah, kita selalu saling mensupport aja satu sama lain. Oke, mungkin hanya sampai di sini Ananda pertemuan pada hari ini. Untuk tugas, Ibu minta kalian membuat video pendek yang mana di video itu terdapat hikmah terkait dengan materi kalian. Di-upload di salah satu YouTube kalian minggu depan di Google kita. Oke. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi terkait dengan hukum Islam. Untuk itu mohon untuk dipersiapkan dirinya. Oke? Nah, semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Bisa? Oke, sebelum itu tutup, mari kita berdoa selesai belajar. Marilah kita menutup pembelajaran dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak atas semangatnya, antusiasnya, terima kasih. Semoga kita senantiasa semangat selalu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum.